This is SMK Negeri 1 Karangdaram. It is located on Jalan Raya Kedung Kebo number 6, Kedung Kebo, Kecamatan Karangdaram, Kabupaten Pekalongan. There are 6 programs, namely TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, TPSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor, TPFL, Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam, TK, Teknik Ketenaga Listrikan, Busana, and MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMK Negeri 1 Karangdaram. Let me introduce myself. My name is Madia Priani from class 10 MPLB 2. I studied at SMK Negeri 1 Karangdaram. My program is MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. It is a manager from otomatisasi dan tata kelola perkantoran. There are special buildings for us including MPLB 1 MPLB 2 lab, and IMI office. This is where MPLB students study. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dokumen. Dokumen adalah sebuah catatan atau tanggapan dari sebuah peristiwa mengenai informasi sesuatu hal yang tidak akan pernah hilang. Dokumen juga memiliki ciri-ciri loh. Apa sih ciri-ciri dokumen? Yang pertama, mengkomunikasikan informasi kepada semua orang yang membutuhkan. Kedua, perlu diperbaharui atau dilakukan pemeliharaan. Ketiga, harus diubah ketika kebijakan, proses, atau prosedur berubah. Keempat, memiliki format untuk merekam dan melaporkan informasi sesuai standar. Dokumen juga memiliki dua fungsi dokumen secara umum dan fungsi dokumen dalam organisasi. Fungsi dokumen secara umum yang pertama, menyediakan informasi tentang isi dokumen bagi pengguna. Kedua, memberikan alat bukti dan data akurat mengenai keterangan dokumen. Ketiga, melindungi dan menyimpan fisik serta isi dokumen. Keempat, mempersiapkan dokumen sebagai bahan penelitian ilmuwan. Kelima, mengembangkan koleksi dokumen bagi bangsa dan negara. Fungsi dokumen dalam organisasi. Yang pertama, sebagai memori organisasi yang digunakan untuk menjaga instansi. Kedua, membantu mengambil keputusan. Ketiga, sebagai alat pembuktian dan rujukan historis. Keempat, untuk kepentingan pendidikan karyawan baru. Kelima, untuk memelihara hubungan perusahaan dengan masyarakat atau klien. Berikut ini data kependudukan dan pencatatan sipil di tahun 2018 terkait dokumen pribadi. So, teman-teman, setiap pekerjaan kantor maupun universitas dan sekolah pasti membutuhkan dokumen. Biasanya, dokumen dalam bentuk fisik maupun file. Jika dokumen berbentuk fisik sendiri dihasilkan dari kertas, maka berapa rim kertas yang dihasilkan dari kantor, universitas, atau sekolah? Pasti puluhan rim setiap tahunnya ya. Menurut sumber yang saya cari, di suatu Universitas Islam Indonesia saja mampu menghasilkan 3.737 rim kertas setiap tahunnya. Jika dikalikan dengan universitas dan kantor di Indonesia yang mencapai ribuan, maka akan mencapai miliaran rim kertas setiap tahunnya. Sedangkan kertas terbuat dari pohon. Seperti pada gambar, kertas berasal dari pohon. Semakin banyak penggunaan kertas, maka semakin banyak pohon yang ditebang. Akibatnya, pohon yang ditebang, karbon dioksida yang biasanya diserap oleh pohon untuk fotosintesis akan berkumpul di atmosfer. Semakin banyak CO2 atau karbon dioksida di atmosfer akan menyebabkan pemanasan global. Nah, untuk menghindari terjadinya pemanasan global, yang perlu kita lakukan adalah menghemat dalam penggunaan kertas. Berikut tips-tips menghemat kertas. Yang pertama, gunakan kertas dua sisi. Untuk dokumen yang bersifat
draft atau tidak terlalu penting, cetaklah 2 sisi. Ini akan menghemat kertas, karena jika kita mencetak 1 sisi butuh 50 lembar, maka dengan mencetak 2 sisi hanya akan membutuhkan 25 lembar. Kedua, gunakan kertas bekas. Jangan buru-buru membuang kertas bekas. Coba lihat, barangkali ada sisi yang masih kosong. Gunakan sisi kertas yang masih kosong itu untuk menulis draft atau catatan buku kecil, notebook. Ketiga, simpan dokumen secara digital. Untuk dokumen atau laporan bulanan tidak harus selalu dicetak. Cukup dalam bentuk digital dan disimpan secara sistematis di komputer. Jika memang benar-benar membutuhkan untuk mengeprint dokumen tersebut, maka cetak dokumen tersebut. Tidak semua dokumen perlu dicetak, bukan? Cukup simpan filenya di komputer dan pastikan punya backup di tempat lain, misalnya di flash disk atau external hard disk. Yang keempat, pikir ulang sebelum menyebarkan brosur. Seringkali, untuk kepentingan promosi, kita membagi-bagikan brosur. Namun, apakah pembagian brosur tersebut sudah efektif? Ada banyak fakta bahwa orang 80% yang menerima brosur tersebut ternyata kemudian membuang. Menyebarkan brosur di jalanan bukanlah tindakan bijak. Ini bukan hanya akan mengotori jalan, namun juga boros dan tidak efektif. Yang kelima, ubah margin dokumen. Perkecil margin dokumen atau perkecil hurufnya, sehingga akan lebih banyak memuat huruf dalam satu halaman. Gunakan font Times New Roman atau Arial. I think that's all for my video.